Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita pelatihan AutoCAD hari ketiga. Mudah-mudahan dari eh, AutoCAD yang ketiga ini nanti bisa saudara membuat sebuah kawasan perumahan untuk sekitar eh, satu atau beberapa unit lingkungan atau neighborhood unit dengan luas 10 hektar. Dengan menggunakan AutoCAD yang dimasukkan dikompatibelkan nanti dengan ArcGIS. Untuk itu kita mintakan kepada Kak Eris Sendarsih menuntun saudara-saudara. Silakan Eris. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kita wabarakatuh. lanjut. Untuk yang pertemuan ketiga, nanti kita tuh akan mencoba untuk memasukkan kawasan 10 hektar kita, perencanaan 10 hektar ke dalam AutoCAD, dan nanti kita akan coba masukkan lagi ke ArcGIS gitu. Namun sebelumnya kita eh, masuk dulu. Yang pertama tuh kita mau ini divide itu membagi garis sesuai dengan yang akan kita butuhkan gitu. Yang pertama itu berarti kita pertama kalau membagi garis berarti kita yang pertama adalah membuat garis dulu. Di sini satuan yang digunakan yaitu adalah meter. Berarti contohnya aja yaitu membuat garis sepanjang 100 meter. Nah, udah kebentuk nih. Coba kita cek. Nih, kita udah, yang pertama itu kita buat garis dulu sepanjang 100 meter. Selanjutnya, kita mau bagi garis ini nih. Tapi kita nggak tahu ukurannya. Kita mau garis yang 100 meter nih, kita maunya bagi 4 misalnya gitu kan. Perintahnya adalah div, kita klik, terus kita masukkan berapa garis 100 meter ini mau kita bagi. Contohnya 4. Nah, kan nggak terlalu nampak nih kemana garisnya dibaginya gitu kan. Untuk melihatnya tuh kita blok, terus kita klik, kita ketik DDP yang ini. Soalnya kita pilih. Nah, kalau udah muncul. Kita tadi kan garis 100 meter ini kita bagi 4 gitu kan. Nah, berapa sih panjangnya gitu. Nah, ukurannya itu adalah 25 meter. Coba kita cek yang garis yang lain. Nah, udah kebentuk nih. Garis yang 100 meter tadi kita bagi 4 dan panjangnya itu adalah 25 meter. Selanjutnya yaitu ada, kalau ini kan kita nggak tahu tadi tuh panjangnya berapa, kita hanya tahunya mau bagi 4 gitu garis 100 meter tuh. Kalau perintah selanjutnya itu, kita tuh udah tahu kita tuh mau bagi berapa meter garis itu gitu. Dengan perintahnya itu measure atau ME.
Yang pertama kita buat dulu garisnya, si garis 100 meter. Perintahnya adalah ME. ME. Nah, kita masukin nih, panjangnya kita mau berapa. Misalnya 25,5 meter. Nah, garis ini nih nanti kita baginya tuh dengan panjang tertentu dan boleh sisa gitu. Nggak harus sama panjang gitu. Nah, ini jadinya. Kalau garis 100 meter kita bagi 25,5 tuh berapa aja sih panjangnya gitu. Coba kita cek. Tadi kan kita baginya tuh 25,5 ya. Nah, ternyata sisanya itu adalah ini 23,5 dan garis yang lain atau terbagi yang lain tuh kita cek semua. Nih udah kebentuk kan? Ya kalau yang pertama tadi tuh kita tahu garis 100 meter dan kita nggak tahu panjangnya berapa, tapi kita mau bagi 4. Nah perintah selanjutnya nih garis 100 meter kita mau tahu kita panjangnya itu mau kita bagi berapa gitu. Panjangnya kita tahu, maksudnya tuh kita tahu panjang yang mau kita bagi gitu. Selanjutnya itu adalah skala. Kalau skala ini contohnya itu contohnya pakai Dena ya. Nah, ini contoh Dena rumahnya. Di mana kalau kita buat skala di AutoCAD tuh eh di AutoCAD tuh kita menentukan skalanya tuh ketika kita mau print. Jadi kertas yang mau print tuh yang kita skalain gitu. Contohnya aja, eh, ini kan denah ini dengan 1:1, terusnya mau coba di print di kertas A4 gitu. Namun sebelumnya kita tuh perlu tahu gitu, kertas A4 tuh ukurannya berapa gitu. Gitu. Nih, eh ukuran kertas A4 tuh 210 kali 297 milimeter. Berarti kalau satuan yang kita pakai tadi kan meter. Kalau meter berarti eh, ukuran A4 tuh 0,21 kali 0,297 gitu kan. Nah, sebelum kita plot atau kita print tuh kita buat ininya dulu. Kita atur dulu kertasnya gitu. Kertas yang akan kita print gitu. Yang pertama kita buat kertas yang A4 tuh dengan pakai rectangle. Ukurannya 0,21 kali 0,297. Nah, ini kertas A4 yang udah kita buat dengan ukuran 0,21 kali 0,297. Selanjutnya, kertas ini yang kita skalain gitu. Caranya itu adalah kita blok dulu, selanjutnya shortcutnya itu adalah SC. Selanjutnya kita masukin, kita tuh mau skalanya berapa gitu. Contohnya aja 100. Nah, maka udah kebentuk nih kertas ukuran A4 untuk skala 100 itu. Soalnya kita pindahin denah kita ini ke dalam kertas ini.
Nih, ini udah jadi kertas untuk print kita. Soalnya kalau kita mau plot, tuh, nah di sini kita pilih kita mau plot atau printnya tuh eh, pakai format apa, misalnya PDF gitu. Kita taruh di tengah, terus oke. Nah ini kertas A4-nya tuh yang ini gitu. Berarti kita udah membuat denah rumah dengan skala 100 eh, dengan ukuran bangunannya tuh untuk rumah makan tuh ada 3,5 meter, untuk eh, kamar mandinya tuh ada 2 meter gitu. Selanjutnya kita mau bahas terkait dengan dimension atau gimana sih cara munculin yang ini tadi. Biar kita tahu ukurannya tuh sesuai atau enggak, atau gimana sih, berapa sih ukurannya gitu. Dengan cara yaitu eh, dimension style. Nah, sini. Setelahnya kita pilih yang modify. Nah, kalau di sini nih kita mau ngatur besar hurufnya, angkanya gitu, angka ini. Karena kalau tadi kita coba kan 0,02 tuh terlalu kecil gitu. Soalnya juga kita bisa ubah warna dari angkanya gitu. Nah, selanjutnya kita tuh mau coba buat arsiran di, contohnya kubus. Kita coba dulu buat buat kubus rectangle 10 kali 10. Udah kita coba buat kan. Untuk membuat arsiran tuh perintahnya adalah H. Klik terus terus kita pilih nih, kita mau arsir pakai yang mana gitu. Ada solid, ada ANSI, contoh yang ini ya, yang angle. Nih, kan dia nggak terlalu nampak nih, karena di sini ukurannya tuh masih terlalu besar gitu. Jadi kita tuh bisa atur besar garis arsirannya tuh di sini. Kita coba ini, kan. Soalnya kita tuh mau tahu luas kubus nih berapa sih gitu. Dengan perintahnya itu adalah CH. Taplok, terus CH. Nah, ini luas dari kubus ini adalah 100 meter persegi itu. Nah, selanjutnya
Kan tugas teman-teman nih buat perencanaan 10.000 ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini kan contoh dari peta perencanaan detail skala 1:5.000 nih. Kalau dibanding 5.000 nih kan kita udah buat nih zona-zonanya. Ada zona eh orang dan permukiman juga gitu. Permukiman tuh ada permukiman tinggi, sedang, dan rendah. Nah, contoh aku waktu itu ngambil yang ini, yang R3, yaitu zona permukiman zona permukiman sedang gitu, yang ini gitu kan. Nah, luas dari zona ini yaitu 10 hektar. Selanjutnya gimana sih caranya kita buat coupling atau perumahannya untuk perencanaan yang 10 hektar itu? Kita buka di ArcGIS. Nah, berarti kan yang ini tadi kan, yang 10 hektar, yang R3, zona permukiman sedang gitu. Nah, caranya untuk kita ngambil ini bisa diekspor. Contohnya yang udah kayak itu ini sketsa. Nih, selanjutnya kalau kita udah punya poligonnya kayak gini, soalnya kita coba buat couplingnya di AutoCAD gitu. Ini adalah sketsa. Caranya itu adalah sini kita open sketsa 3. Nih, ketika udah kita masukin nih. Nah, sebelumnya aku udah coba untuk buat tadi tuh seperti yang ini. Ini coba buat coupling rumah dengan apa ukuran 10 kali 18. Di mana di sini ada jalannya. Pertama kita buat jalannya. Kalau jalan yang besar nih tadi ukurannya 8 meter. Dah, kalau jalan antar eh, coupling atau perumahan ini tadi buat 6 meter. Nah, di antara jalan ini jangan lupa buat bahu jalan. Bahu jalan tuh bisa 1 meter atau 1 meter 1,5 meter. Namun sebelumnya tuh sebelum buat kapling-kapling ini jangan lupa ini ya buat layarnya dulu gitu. Supaya kita bedain nanti. Contohnya aja layar bahu jalan. Kita coba ganti warnanya. Nah, oh bentar-bentar ya. Layarnya masih di atas ya. Kita coba lagi ya. Kan tadi udah ada tuh poligon untuk perencanaan eh, 10 hektar kita tuh. Selanjutnya kita masukin kayak yang tadi malam kita masukin ke AutoCAD-nya. Caranya masukinnya dari poligon yang 10 hektar tadi itu open.
Tapi jangan lupa ya, di kan SHP tuh kita ekspor dulu ke CAT gitu, supaya dia bisa masuk di AutoCAD-nya. Nih, yang ini kan yang tadi. Nah, selanjutnya dari poligon yang 10 hektar nih kita rancang kapling-kapling rumahnya. Nah, tadi aku udah coba untuk rancang atau buat yang ini, kapling rumahnya. Kapling rumah ini ukuran 10 Kak, kali katanya 18 gitu. Kak masih di RG share screen-nya. Oh, sudah Eh, ya. sudah, Ibu. Ah, ya, oke, lanjut. Nah, tuh kan kita buat kapling nih. Buat kapling nih jangan berarti di tengahnya ada jalannya. Nah, kalau jalan utama nih tadi aku buatnya tuh 18 gitu. Nah, di sela jalan antara 1 meter atau 1,5 gitu. Nah, kalau untuk ukuran jalan yang ini, yang lebih ke dalam lagi gitu, itu 6 meter gitu. Namun, eh, ketika kita buat coupling ini supaya nanti bisa beda-beda ya, tuh jangan lupa kita buat nih di layarnya tuh kan ada bahu jalan, ada jalan satu nih jalan yang utama ini. Kalau jalan lingkungan nih yang ini. Kalau nih ada kan ada rumah 10 kali 18 yang ini. Kalau yang 10 kali 15 tadi belum sempat buat. Nah, nanti kalau kita mau plot tuh ininya usahakan kayak gini, jangan ada tanda merah kayak ini. Kalau ada tanda merah kayak gini, misalnya kayak ini kan, nanti waktu plot tuh rumah yang ukuran 10 kali 18 sama 10 kali 15 nih dia nggak ada gitu. Berarti nanti kalau kita plot atau print tuh yang ada cuma jalan lingkungan, jalan, bahu jalan gitu. Yang coupling rumahnya ini nggak ada gitu. Jadi eh, diperhatikan lagi kayak gini. Atau kita mau coba buat coupling rumahnya yang coba di sini kita mau buat. Untuk memudahkan kita pakai garis bantu. Contohnya aja kita mau buat coupling rumah ukuran 10 kali 15. Kita offset itu berarti 15. Nih, kita offset lagi 15. Ukuran itu 10 kali 15 gitu. Soalnya kita mau buat blok rumahnya. Jadi kita buat garis bantu lagi. Setelahnya kita offset itu 10. 10. Karena kan kita ukurannya itu 10 kali 15. Tentunya kita mau potong nih garis yang berlebih nih. Pakai perintahnya
itu adalah trim. Coba kita cek ukurannya di tadi kita buatnya itu adalah ukuran 10 kali 15. Nih, 10 kan kali 15. Nah, kita udah selesai nih buat blok rumah ukuran 10 kali 15. Nah, kan udah selesai, misalnya udah selesai semua nih. Kita gimana sih kita mau buka di Arcis lagi gitu. Jadi kita save, kita simpan, save. Oke. Nah, berarti kan udah kita kembali ke Arcis. Sebelumnya kita buka dulu perencanaan kita yang 5.000 tadi. Dia udah sesuai nggak sih sama tempat yang tadi gitu kan. Kita buka file yang baru, coupling rumah yang barusan kita buat nih. Tadi namanya adalah sketsa 3B. Nah, ini dia. Kan pas nih. Di tempat yang tadi gitu. Nih. Berarti eh ini adalah perencanaan kita yang 5.000. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada menanyakan. Coba Riz, eh, jangan lupa syarat-syarat kemarin ya. Pertama, hook harus lebar, jadi ada yang harus dibuang ujungnya. Kemudian jalan coupling harus bagaimana, aturan-aturan couplingnya. Nah, itu kan hook ada yang kecil-kecil itu digabung aja, Riz. Bisa, Riz, kita gabung. Sehingga hook Yang yang coupling pertemuan jalan dengan jalan itu kan hook itu agak besar sedikit couplingnya, garis yang kecil itu kita ini kan, ini, kita Bu. tambah. Ya, nah itu yang segitiga kalau kita bisa jadikan aja gabung. Nah, yang ujungnya itu kan couplingnya sama aja semua. Yang ujung Iya, paling Bu. atasnya. Nah, itu di garisnya dimasukin, ditambahin aja sampai ujung. Sehingga couplingnya besar. Nah, naik naik ke Oh, atas. Yang ininya hook. sampai sini ya, Nah, Ibu. kalau yang ini yang segitiga banyaknya jadikannya taman. Nanti digambar pakai taman. Ada bunga-bunganya deh. Yang itu. Sisa-sisa. Ya itu. Itu lanjutkan garis tegaknya. Ah, hapus garis yang dua, yang horizontal itu. Hapus garis horizontal. Nah, mungkin di cat ya, atau kembali Iya. ke cat. Nah, sehingga hook tuh lebih lebih besar couplingnya. Oh iya, Ibu. Di sini Mm-mm. nanti bisa taman ya, Bu ya. Nggak, di situ jangan di taman. Itu langsung aja coupling semuanya. Itu berarti di sini, Ibu. Nggak, yang itu tadi. Yang Atau ini, Bu. kembali kembali lagi ke cat. Coba. Nah, ya yang ujung, yang apa? Yang terus besarin dikit, besarkan dikit lagi. Nah, itu udah eh,
Yang di hooknya yang Ini di Bu, atas itu udah itu kan udah trapesium, udah besar dari hook dari coupling yang di sebelah di tengahnya. Dah, lanjut ke bawah, lanjut lagi ke selatan. Berbesar, zoom. Nah, ini kan masih sama-sama. Kalau bisa, yang di hook itu agak besar sedikit couplingnya. Contohnya ini, yang perkecil dulu, diperkecil dikit. Nah, ambil yang paling barat, coupling paling barat. Zoom, zoom in ya. Nah, itu garis horizontal paling ya, ke atas lagi. Ya. Dihapus saja garis horizontal itu, langsung aja garis vertikalnya dinaikkan ke atas sampai ketemu sama garis dua. Nah, itu dibuang, yang garis horizontal. Nah, itu enggak diapa-apakan. ini Bu. Enggak dia. Ya, itu dihapus, dihapus saja. Dihapus lagi. Luruskan garis vertikal tuh sampai ketemu garis dua itu. Itu enggak dihapus, enggak dihapus, itu enggak dihapus. Yang vertikal. Nah, yang vertikal yang dua tadi. Tadi kan, tuh, lanjut ke atas. Lanjutkan ke atas, ke utara. Garisnya sampai ketemu titik garis yang dua itu. Kak, izin Kak, ya. Ya. Itu enggak diapa-apakan, Kak, jangan. itu maksudnya Kak. Ya, betul, penuh kan. Ya, sip. Yang mana ya? Jadi, coupling yang, ya, coupling hook kan lebih besar. Nah, Nah, itu begitu ada juga yang yang di satu atas lagi. berapa Kak? Sebelah kanannya lagi, sebelah kanannya juga begitu. Hapus itu. Ya. Karena kalau di hook harus lebih besar couplingnya. Ya, udah bisa ya, saudara-saudara. Paham Bu. Itu dihapus. Nah, coupling apanya diperbesar. Vertikalnya diperbesar ya. Sip. Semuanya ya, untuk coupling-coupling hook itu lebih besar dari coupling biasanya. Termasuk di belakang tadi, Riz. Karena kita ada sempadan samping namanya. Nah, kalau ini yang di atas itu, lanjut aja digabung ke kakinya, ke apanya, Riz. Itu sudah besar, ini udah besar, ujung tuh udah. Ya, itu udah. Yang bawahnya lagi, Riz, bawahnya. Selatannya coupling tuh. Iya Itu. Bu. Luruskan saja sampai ke bawah, kemudian tarik garis ya, tuh. Lanjut. Nah, itu diluruskan. Ya, diluruskan. Garis vertikalnya diluruskan sampai ketemu garis dua itu. Ya, nah gitu. Nah, kan sudah nampak oleh saudara ya. Nah, bahwa yang hook itu lebih luas. Sudah sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, nanti kita periksa. Lanjut, Liz. Ya Ibu. Dihapus, dilanjutkan. Tadi. Nah, di bawahnya, kalau kita lihat, itu kan segitiganya banyak kali yang kosong. Karena juga satu satu kapling nggak bisa ditamat. Dikasih tanaman aja, gimana tulis? Gambar bulat-bulat bunga gitu, Liz. Yang paling kanan itu segitiga. Sisa kapling segitiga. Oh ya sini ya Bu. Enggak, ya itu juga nggak apa-apa ya. Sama yang tiga-tiga di bawah itu. Bisa Ibu. Kalau nanti teman-teman mau sini kasih bunga atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu gimana, Riz? Misalnya taman-taman kecil gitu.
Kata Jundia, Kak boleh tolong zoom ke poligon yang udah kakak edit tuh Kak, katanya. Apa maksudnya tulis? Udah Oh, tadi yang Bu, oh ya belakang. udah, yes. Udah Bu tadi. Nah, saudara di samping itu tadi ya, bunga. Kemudian perhatikan juga kaplingnya jangan terlampau panjang. Paling panjang 200 meter. Izin kakak, yang buat pohon-pohon gitu ya kak, kontrol +3 bukan kak, katanya. Oh, ya, kontrol terus. Ya silakan sudah cari-cari aja nanti di AI bantu juga bisa juga Tuna Riz. Nah, Iya, tapi Ibu. yang jelas kondisi apa dasar-dasar dan standar kan sudah Tuna Riz. Ya. Iya, Bu. Terus apa lagi itu udah jangan lupa jalan jangan terlalu pendek. Coba kembali lagi boleh Riz ke tempat yang tadi. Ya. Nah, berapa panjang satu blok itu Riz? Dari ujung ke ujung berapa panjangnya blok yang harus buat ini? Berapa berapa rumah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 180 meter, Ibu. Oke, oke, oke. 180 ya. Nah, masih mending, masih apalah, masih mungkin kan. Oke. Jangan sampai lebih dari 200 ya. 200 meter itu udah agak apa juga, agak panjang juga. Oke. Nah, begitu saudara. Nanti kalau misalnya ada depan lagi, ada pusat. Kemarin kan kita sudah sampaikan ada pusat, mungkin ruko atau toko atau berupa taman, berupa sekolah, ya, berupa pusat kegiatan masyarakat yang dipandu dalam satu unit namanya neighborhood unit. Jangan lupa itu prinsip-prinsip desainnya seperti itu. Berarti udah masuk ke JIS-nya sudah bisa ya, Riz ya? Udah, Ibu. Udah. Boleh juga Anda rancang jaringan jalannya ya dulu ya. Kalau bisa ini kan masih kota-kota, mungkin ada yang agak kurvilinier nanti ya. Kalau ada dari coba-coba. Kurvinya sudah yang rectangle-rectangle sudah ya, Riz ya, diajarkan ya, udah ya. Oh. Silakan lanjutkan, Riz. Pada mau dilanjutkan lagi, silakan. Udah, Ibu. Udah sampai. Atau ada yang lain, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Udah. Dia sampai kembali lagi ke Ajis kan, Bu? Iya, tapi kan merancang ini udah selesai. Kalau merancangnya agak agak berbelok-belok dikit, udah diajarkan kemarin, Riz. Kurvilinear yang pakai apa tuh? eh Jalannya agak, ini kan lurus, yang agak berliku. Misalnya menghindari suatu tempat yang harusnya itu sebagai taman misalnya. Nggak boleh dijadikan kapling. Apa ya, rectangle. Pakai apa? Pakai arch, Bu. Oh iya, pakai arch. Oh iya, pakai arch. Ya,
Nah, itu silakan dicoba-coba. Ada pertanyaan, silakan. Yang masukkan base citra belum, Kak? Yang masukkan base citra itu dia pakai di ini pakai raster image reference. Dia di insert ini. Tapi AutoCAD-nya ini dikembalikan dulu pakai tampilan yang klasik gitu. Jadi ini belum tampilan klasik. Jadi diubah dulu ke klasik. Terus di insert ini nanti ada eh, menunya itu raster image reference. Ah, di situ kita bisa masukin. Contohnya aja kita ambil citra yang di Google Earth. Itu bisa kita masukin. Gimana tadi langkahnya, Riz? Apa perlu diketikkan di apa? Di di chat atau gimana? eh Ubah dulu pakai AutoCAD-nya ini yang klasik gitu, Bu. Tapi kalau udah dari klasik kan, Bu, di Kalau insert udah ini AutoCAD yang klasik. Tampilannya yang itu klasik. yang Tampilan klasik. klasik ya, Lalunya di insert nanti ada menunya tuh raster image reference. raster Image image reference. reference. Terus Contoh citranya tuh bisa dari Google Earth itu. Formatnya JPEG juga bisa. dari Google Earth. Terus itu aja. Iya, Bu. Bisa tuh biasa bisa maksudnya. Bisa. Kita ubah tadi apa? Ke JPEG. Enggak, Bu. Apa formatnya tuh bisa JPEG dari Google Earth gitu, Bu. Kita masukin sebagai Format base atau bisa bantuan. JPEG. Dari Google Earth. Nanti kita masukin ke AutoCAD-nya, Bu. Sebagai base atau pembantu kita. So, Jadi citra tersebut bisa sebagai eh, base atau base yang membantu kita iya, Bu. untuk kita menyesuaikan haknya, menyesuaikan rancangan dengan kondisi existingnya. Nah, itu. Boleh didemokan, Kak, katanya. Ada bahan list. Eh, Citranya belum di ini sih, Bu. Belum di download. Coba mau ubah dulu. Atau gini aja, list ambil di citra, kemudian dimasukkan ke CAD seitu aja, tapi dalam bentuk kosong, bukan yang ini, bukan yang sudah dirancang ini. Kalau misalnya tidak merepotkan gitu. Kalau yang Oh, udah dirancang nih, di mana lokasinya jauh, nggak tahu ya, Des ya. eh, ini yang tugas kemarin berarti Damas Raya ya, Bu? Oh, berarti ada Mas Raya ya. Silakan, Des.
Gimana, Riz? Lagi coba ya? Lagi coba download itunya, Bu, Eh, citranya. citranya ya. Nah, ini contohnya. Kalau untuk buat AutoCAD klasiknya, yang pertama tuh kita eh, menunya tuh ribbon close. Kita klik ribbon. Yang ini ribbon close kan, berarti kan ketutup semua tuh menunya. Selanjutnya, eh di option, unchecklist yang display file tabs ini. Tuh. Setelah itu kita mau munculin menu barnya, yaitu dengan pakai perintahnya itu menu bar. Nah, kayak gini nanti kasih angka 1. Setelah itu untuk kita bisa nampilin tuh di insert raster image reference. Di insert raster image reference. Nih, nah, ini nanti bisa kita ulang. Udah muncul, Bu, citranya, Bu, gambarnya. Berarti kita mau buat couplingnya tuh di atas citra ini ya. Kita coba. Kita pakai misalnya tengok. Kita misalnya buat di sini deh. Ini kan udah ada permukimannya. Misalnya, tapi jangan yang sawah ya. Kayak emang lahan kosong gitu. Misalnya di sini. Ini kan bisa kita jadikan acuan. Tuh kita buat dulu. Kita buat ininya dulu. Kawasannya dulu. Ah, bukan kawasan.
Kita buat areanya dulu. Misalnya nih, kita mau buat di sampingnya ini. Nah, di sini nanti kita bisa buat couplingnya. Bukan digitasi, kok digitasi itu kan eh, rumah yang udah ada kita digitasi. Kalau ini kan perencanaan kita. Jadi kita merencanakan. Kalau citranya ini kan cuma untuk membantu kita. Misalnya di sini udah ada perumahan gitu. Atau di depannya nih misalnya ada sawah kan nggak mungkin kita konversi tuh. Berarti ini untuk membantu kita aja gitu. Perencanaan kita kan di sininya gitu. Nah, kita coba kan, eh, udah kita jadi base-nya tadi tuh citranya kita hapus. Nah, ternyata poligon yang akan kita buat coupling tuh eh, masih ada gitu. Masih bisa kita gunakan. Nah, nanti ini kan yang ini yang kita buat blok rumahnya gitu. Setelah itu kita kembalikan ke ArcGIS. Sama-sama. Nanti kalau citranya udah dijawab ya, Liz. Nanti kalau Udah, Ibu. citranya udah dijawab ya. Dapat love-love ah. Nah, tinggal dia kerjakan aja lagi ya, Kak, 2 hari, 3 hari ini ya. Rancang bagus-bagus ya, prinsip sesuai dengan prinsip. Pertama, lingkungannya berapa yang akan dibikin. Tempatkanlah pelayanan, entah TK, entah masjid, entah pelayanan lainnya ya, kesehatan, setingkat neighborhood unit, yaitu apa? Dalam struktur dalam organisasi spasial. Kalau Anda belajar teori keuangan, organisasi spasial paling rendah, yaitu pelayanan-pelayanan lingkungan. Kemudian rancang jaringan jalan, kemudian keluarkan atau blok lebih kecil mana kawasan-kawasan yang taman, termasuk taman lingkungan dan hal-hal yang perlu di apa di blok aja langsung, yang perlu dilindungi. Tagari sempadan sungai, entah alur sungai yang dikatakan Pak Dipo kemarin yang perlu dijadikan kawasan lindung dan sebagainya. Setelah itu sisanya
baru kita coupling. Nah, apakah couplingnya menggunakan, usahakan coupling itu belakang-belakang ya, belakang ada, depannya jalan ya, kemudian ada dua-dua ya bloknya. Nah, rumahnya satu lagi ada juga jalannya, sehingga tidak satu coupling, batasnya adalah jalan dengan jalan ya. Harusnya coupling, jalan, coupling, coupling lagi baru jalan. Kemudian taman, kemudian hook diperhatikan, kemudian lebar, panjang 2 kali lebar, tidak lebar 2 kali panjang, dan syarat-syarat lainnya yang sudah Ibu terangkan kemarin. Semakin banyak Anda pertimbangan itu, semakin mampu Anda memasukkannya, prinsip-prinsip dasar tadi, maka biasanya hasilnya akan lebih bagus. Silakan kembali ke Iris. Silakan, Riz. Apa masih ada yang mau disampaikan, Riz? Ibu izin bertanya untuk luasan area. Ya, sekitar. Boleh 10 hektar, boleh 15 hektar, boleh. Tapi jangan sampai 5 hektar ya, kekecilan. Bu, kalau 15 hektar gimana, Bu? Saya ingin merancangnya lebih baik lagi. Boleh. Karena ada lahan yang harus dijadikan lindung setempat, Bu. Atau boleh. Tidak mesti ya. Sekali lagi, tidak mesti harus 10. Enggak. Sehingga pokoknya ambil dari salah satu kawasan zona yang sudah saudara buat di 1:5.000, yaitu zona perumahan, ya, bukan zona perdagangan jasa, bukan zona koridor perdagangan jasa. Ibu, untuk ketentuan lebar jalan berapa, Bu? Coba lihat di, nah itulah kalau Anda tidak datang-datang untuk gimana ini. Coba lihat di pertemuan kita SNI, tanggal 15, tanggal 16, di Smile. Ada itu. Pagar tuh pagarnya berapa jaraknya ya. Kalau lingkungan berapa, lingkungan 1 berapa, lingkungan 2 berapa. Usahakan 2 jalan, 2 mobil bisa berpapasan ya. Bisa berpapasan. Kalau tidak, sekurang-kurangnya paling kecil itu 7 lah, atau 5 atau 6 lah. Ya. Jangan sampai kurang. Jangan seperti di Steba, ada gang-gang yang masuk tidak bisa dimasuki oleh mobil ya. Itu menyulitkan apa nanti? Pemadam kebakaran akan sulit masuk nanti. Kita bikinnya yang ideal ya. Sudah banyak sekali Indonesia ini tidak ideal. Menyebabkan dia semakin turun, semakin miskin di negara kita nih. Orang seperti di Malaysia, angin apa tuh? Akibat adanya angin musim itu hanya 2 orang yang meninggal. Kita 1.000 lebih kan. Nah, itu kan kasihan. Hanya dalam kutip ya. Harusnya kan tidak ada ya. Tapi karena mereka sudah negara maju, infrastruktur bagus. Oke, ada lagi yang bertanya? Wah, nangis si Jundiahnya dengarnya. Ya, gimana lagi negara kita semakin kacau. Nah, gimana, Riz? Dari Aris kayaknya cukup, Ibu. Cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Eris Endarsi. Makasih ya, Riz ya. Nah, iya, Bu. Aris Sehat juga mohon maaf selalu. kalau ada salah. Nggak ada salah, kita yang mungkin Oh, banyak-banyak oh, dapat ilmu nih. Riz, udah tamat, Riz? Udah. salah kata tuh. Oh, salah kata. Udah tamat? Masih bikin skripsi? Oh, alhamdulillah udah, Udah Ibu. wisuda tadi? Enggak, alhamdulillah udah wisuda, Ibu. Oh, udah wisuda, udah Enggak, lama. September Kapan kemarin, wisuda? Ibu. Oh, September kemarin. Alhamdulillah, pas 4 tahun ya. Alhamdulillah. September. Ini yang Iya. hadir berapa nih? Hadir 18 ini, kurang Ibu 2, 16, kurang kurang Eris 1, 15 ini menyusul Eris juga ini 4 tahun ya, saudara semua ya. Nah, oke.
Terima kasih Kak, banyak testimoninya. Oke, kita akhiri ya. Hari ini nanti Ibu kirimkan juga apanya ya. eh apa nama tadi tulis recordingnya. Ya, terima kasih banyak Riz. Sukses selalu untuk Riz. Ibu. Iya, Sama-sama, Ibu. sama-sama ya. Terima kasih. Kita akhiri pelatihan kita hari ketiga ini juga hari terakhir. Mohon maaf banyak dari saya juga dari Eus. Kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.